Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang sholat Idul Fitri. Idul Fitri. Idul Fitri mempunyai arti kembali dalam kesucian. Maksudnya adalah kita seolah-olah terlahir seperti bayi yang tidak punya dosa sama sekali. Artinya selama 30 hari kemarin kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Ketika puasa kita diterima oleh Allah, maka segala dosa yang kita perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu lebih utama dikerjakan. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal atau setelah Ramadan pada pagi hari dan dikerjakan setahun sekali. Tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri bisa di masjid atau di tanah yang lapang atau luas. Sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum berangkat sholat Id. Yang pertama adalah kita disunahkan untuk mandi dengan niat nawaitu husla li sholatil Idul Fitri sunnatal lillahi ta'ala. Ustaz ulangi. Nawaitu husla li sholati li Idul Fitri sunnatal lillahi ta'ala. Yang kedua adalah memakai baju yang baik. Baju yang baik bukan berarti harus baru. Baju yang baik adalah baju yang masih layak dipakai dalam keadaan bersih dan suci. Yang ketiga, kita disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Yang keempat, kita disunahkan untuk makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama, pastikan kalian sudah ambil air wudhu dengan baik dan benar. Yang kedua adalah membaca niat sholat Idul Fitri, seperti sholli sunnatal Idul Fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati adzaan ma'muman lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Ada beberapa hal yang membedakan antara sholat Idul Fitri dengan sholat yang lain. Salah satunya adalah jumlah pada takbiratul ihramnya. Pada rakaat pertama, jumlah takbiratul ihramnya ada 7. Dan pada rakaat kedua, jumlah takbiratul ihramnya ada 5. Baik, kita akan bahas satu persatu. Pada rakaat pertama tadi, ada 7 kali takbiratul ihram. Pada takbiratul ihram yang pertama, kita membaca doa iftitah. Kemudian takbiratul ihram yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Di sela-selanya kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pada rakaat yang kedua ada 5 kali takbiratul ihram. Di antara takbiratul ihram yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, kita tetap membaca yang seperti tadi, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah yang ada di Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan-gerakan sholat pada umumnya seperti ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan tutup dengan salam. Dan yang terakhir adalah kita mendengarkan khutbah sholat Idul Fitri yang disampaikan oleh khatib. Selama khatib menyampaikan khutbah, kita diharuskan untuk mendengarkan dengan baik sehingga kita dapat ambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh khatib dari sholat Idul Fitri. Baiklah, itulah yang Ustadz sampaikan. Semoga Allah menerima puasa kita dan mengembalikan kita dalam keadaan suci. Terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.